Dan hari ini kita sudah kedatangan Kak Sarah Yap, betul. dari .bing.bings atau Iya, apa bener. tuh bacanya tuh? Bacanya Dotsbing. .bing, oke. .bing Salon Betul. khusus untuk coloring rambut ya? Yap. Oke. Nah hari ini .bing tuh sering banget masuk ke FYP aku. Oke. Sering lihat kontennya, sudah tahu sedikit tentang cerita, dan ini kedatangan Kak Sarah langsung. Tapi boleh nggak Kak sebelumnya kenalin diri dulu? Oke. Teman-teman mungkin ada yang nggak punya TikTok gitu, atau mungkin FYP-nya Gak masuk nggak aku. masuk. Iya. Iya udah. So, hello guys, nama aku Sarah Mulyani. Cuma biasa aku dipanggilnya Dots. Dan Bing tuh nama suami aku basically. Jadi ya emang agak alay lah ya, Dots Bing gitu namanya. Oke. Nama salonku tuh basically Bing Salon. Oke. Ya, nggak kreatif itu. Dan so far sekarang aku juga nggak nyangka sih, maksudnya bisa di titik sekarang salonku bisa jadi, kalau kata kebanyakan orang, salon viral. Bahkan Selalu viral. tahun lalu sendiri salonku sempat kayak dapat penghargaan maksudnya diakui gitu lah ya, sebagai kayak 3 best salon di Indonesia so far. Padahal salonku sendiri baru berdiri kayak 1 year, baru Oke. setahun, jadi Oke. baru banget. Dan aku feel-nya honored banget sebenarnya bisa diundang ke sini, bisa sharing bareng kalian semua. Oke, kita Kayak gitu. juga thank you banget Kak mau hadir dan mau sharing nih. Oke, Yep. Kak, ini kalau aku mungkin langsung cut the story ya. Bing.salon ini kan udah baru, tapi sebenarnya aku juga sering nonton banyak sebenarnya usaha yang sudah dilakukan sebelumnya, jatuh bangunnya dan sebagainya gitu. Tapi kenapa salon? Oke. Pertama banget aku tuh nggak ada sebenarnya keinginan buka salon, karena basically aku pribadi nggak ada basic hairstylist or Oke. anything gitu. Cuma waktu itu awalnya kayak sekitar berarti 2 tahun lalu ya, awal mula COVID Oke. pandemi. Aku kan ngebangun ruko kita, rukonya Bing Dots, tapi itu awalnya cuma buat bikin store sebenarnya, karena kita emang distributor berbagai produk rambut lah, ada karet Oke. rambut, sisir, and so on gitu. Terus kita pikir bagus kali ya kalau kita bikin sebuah store, jadi kita bisa pajang aja produk kita kayak Oke. gitu. Dan pas ruko itu kelar banget dibangun, pandemi, COVID. Asli. Dan feel-nya saat itu tuh kayak sad gitu kan, kayak is it a wrong pilihan yang salah gitu loh untuk ngebangun abis-abisan lumayan banyak dan pandemi kayak gitu. Akhirnya rukonya sempet kayak nganggur, nggak dibuka juga beberapa bulan. Tiba-tiba aku kan punya banyak partner orang salon lah, beberapa brand-brand salon yang di mall dan yang cukup besar gitu. Mereka kontak, maksudnya bilang kayak, kamu bisa nggak ya ngasih job home service ke hairstylist kita? Karena because of pandemi waktu itu kan mall sempat tutup kayak 3 months full gitu. Jadinya banyak hairstylist tuh yang dirumahkan. Jadi mereka nggak dapet job, nggak dapet gaji sama sekali. Sedangkan aku kan jual cat rambut di online. Iya. Aku jadi punya market kayak besar lah. Itu banyak juga yang nanya, Kak bisa gak sih kakak ke rumah ngecatin aku? Oke. Ngerti Oke. kan? Iya, Jadi iya, aku iya, punya iya. both side gitu. Iya, Aku iya. punya customernya, marketnya. Dan ada juga hairstylist yang minta pekerjaan. Basically awalnya kayak gitu. Dan pertama sempet tuh aku kayak ngasih home service. Maksudnya aku kasih mereka kontak-kontakan. Tapi bukan Under aku. Aku cuma kayak, ini ada nih hairstylist yang mau ke rumah kayak Ngecatin. gitu. Dan waktu itu kayaknya not went well gitu ya. Karena kan kalau di rumah gimana pun misalnya ngecat rambut di dapur, keramasnya juga susah gitu. Nah mereka bilang kayak better kalau ada tempat sih yang walaupun kecil tapi bisa di situ. Dan ya udah akhirnya aku bilang sebenarnya aku punya tempat ya, rukoku itu kan, yang mana waktu itu bangkunya cuma ada 2 karena emang nggak berpikir bakal jadi salon gitu. Di lantai 1 yang ruko sekarang nih. Benar. Tapi apa awalnya sebelum di dekor salon tuh lantai satunya apa? Store, tapi ada 2 bangku. Kursi. Itu buat sebenarnya ngetes produk, bukan buat salon. Makanya bangkunya nggak nyaman. Bangkunya kayak standing bar yang tinggi gitu loh. Kayak gini yang kita duduk Iya, ya? iya. Berarti gak nyaman Pin maksudnya kata-kata. Bener, gak Iya, nyaman. Emang gak salah. Emang Tapi gak enggak nyaman. sih, ini nyaman. For sitting like 4 jam kan soalnya nyalon. iya kan. Dan iya. gak ada senderannya gitu. Jadi dia akan gini. Yang cuman ininya doang. Tapi ada 2. Ada 2. Oke. Cuma aku pikir kayak ya udah kalau mau bisa nih. Cuma di tempatku kayak gini gitu, dan terbatas lah. terbatas banget. Dan tiba-tiba customernya tetap mau. Maksudnya karena waktu itu rukoku juga bentuknya ruko, jadi nggak kena PSBB dan anything kan. Jadi aku bisa buka nih. Tapi buka pun bukan buat buka, tapi hanya satu orang itu nyalon, ada satu hairstylist. Udah that's it kayak gitu. Cuma karena hasilnya memang kayak bagus ya, lucu ya, warnanya dari 1 orang nambah 2 orang. Slot salonku itu dari seminggu cuma 1 sampai 3 slot. Sampai ya udah jadi sekarang yang mana udah full. Aku udah sampai nambah 2 bangku lagi.
Dan sekarang slotnya kayak udah full sampai bulan depan full kayak gitu sih. Tapi itu waktu itu berarti belum didekor. Belum. Belum ada dekoran salon. Apa dekor toko ada lah? Dekor toko ada, Dekor tapi toko, bukan ya. dekor salon Beda sih. sama sekarang berarti. Beda. Beda ya. Nah, akhirnya si hairstylist tadi ya dipanggilin. Ya akhirnya oke lah sekarang jalan sebagai salon. Tapi awalnya pas pandemi ini si teman-teman hairstylist ini jadinya dapat tambahan lah ya. Betul, dari Bertambahan. mereka yang dirumahkan jadi ada job kan, dapat dari aku gitu. Dan ya udah jadinya makin lama makin banyak saat 3 bulan itu mereka dirumahkan pun mereka punya penghasilan kayak Ya, gitu. ya, ya. Dari 1 hairstylist nambah jadi 2 hairstylist, 3 hairstylist kayak gitu. And so on, ya udah sampai akhirnya mau nggak mau sekarang buka salon Iya, gitu iya, karena iya. ya itu udah berjalan kayak gitu sih. Ya mungkin kita bilangnya akhirnya bisa jadi saluran berkat lah, thankfully buat teman-teman Iya, iya. yang lagi susah gitu. Dan memang sebenarnya pandemi, bener gak sih kalau pandemi orang pada ngecat rambut? Iya, iya iya. gak sih? Iya, itu nggak sih? bener banget sih. Walaupun aku tahu yang ngomong kayak gini kayak feel-nya bad karena aku tahu gara-gara pandemi banyak banget orang yang kesulitan Iya, iya, gitu iya, kan, iya. kehilangan pekerjaan and everything. Tapi buat bisnis aku sendiri itu yang termasuk yang blessed banget, maksudnya mungkin karena orang di rumah aja kan, jadinya Gabut, bosen, iya. gabut, mereka mau cat rambut, mereka Iya. ngaca bosen jadi Iya, mau iya. cat rambut, terus banyak yang tadinya sekolah tapi jadinya school from home kan. Iya, iya. Mereka jadi berani lah tuh cat dikit-dikit bagian belakang kalau Iya, iya, sekolah nggak iya, kelihatan iya, iya. kayak gitu. Terus yang kerja di rumah juga kan work from home, kalau meeting pakai Zoom. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. kalau ngecat coklat mah nggak kelihatan lah. Jadi Iya, iya. mereka berani untuk cat kayak gitu. Jadi malah aku punya lot of new market nih Iya, iya. gara-gara pandemi. Sebenarnya kayak gitu sih. Soalnya mungkin orang ya itu kali. Tadi satu gabut, kedua kayak mungkin biasanya orang nggak pede kali ya kalau Ya, ngecat-ngecat benar, kayak benar. ketemu orang, ketemu ini, ntar ketemu ini, terus kayak gue di rumah doang yang lihat gue doang juga Ya, gitu. that's true. Ya, Jadi benar. kayak yaudah deh gue cat gitu. Soalnya kalau Kevin gabut nggak ngecat rambut, dia ngecat kontrakan biasanya. Main proyekan, orangnya proyekan. Capek itu mah. Capek. Kontrakan orang lagi belum izin. Aduh. Melewati masa susah. Terus sempat kayak ada Kak Sarah bilang utang sampai ratusan juta. Yep, right. Boleh nggak sih cerita? So utang 100 juta itu karena apa? Aku nggak tahu maksudnya apakah ada yang bisa diceritain ada yang enggak. Tapi kenapa bisa loss sampai 100? Dan gimana caranya turning over 100 yang pasti itu gede banget waktu itu. Betul. Apalagi itu 12 tahun yang lalu. Terus kondisi juga nggak seenak sekarang gitu mungkin. Iya, Gimana betul. sih Kak? Utang itu Aku- karena usaha bukan? Iya, betul. Oke, boleh cerita. Jadi aku mulai usaha ya di foto yang tadi itu Di foto itu. pas aku umur 19, suamiku tuh waktu itu masih umur 20. Oke. Dan kita tuh ambisius banget kayak kita harus punya usaha kita sendiri Oke. gitulah ya. Dan dengan modal super pas-pasan waktu itu kita pertama banget jualan baju door to Oke. door karena Beli emang di ini ya? di Tanah Abang. Tanah Abang terus ya oke. bener beli ke Tanah Abang terus udah pulang dari Tanah Abang ya jalan kaki sembari keliling ke gang-gang kayak loper kredit gitulah. Kalau tahu di masa dulu ada loper Gangnya kredit tuh di mana? Gang daerah mereka juga atau gang di dekat rumah? di dekat rumah di Roxy. Dekat rumah, oke. Oke, Jadi oke. aku kan dulu tinggal di Roxy, jadi di daerah Roxy situ. Nah itu tuh keliling, jadi kita jualan door to door yang ngetokin pintu orang, kita jualan baju nawarin. Waktu itu kita jual baju harganya cuma kayak 35.000 gitu. Oke. Untungnya juga ya paling 5.000 sampai 15.000 kayak gitu. Dan itu lumayan berjalan beberapa waktu sampai akhirnya ya karena macam kayak loper kredit, Iya, bajunya habis tapi duitnya tuh nggak kekumpul. Ngerti kan sampai akhirnya Ngambil bajunya gratis gak? Atau bayar nanti atau bayar di depan buat bajunya? Nah ada beberapa yang bayar langsung, Bayar langsung. ada yang kayak bayar mingguan, Iya, weekly, iya, ada iya. yang harian, ya semacam kayak gitu. Sampai akhirnya ya makin banyak kita ngasih barang, ada yang beli, Iya. tapi berhutang sampai akhirnya modalnya pun habis. Yang ngutang Sampai nih customer? customer. Oh customer ngambil baju tapi Iya. Oke. Tapi ya belum kayak dia bilang kayak bayar ya tunggu suami, misalnya kayak tunggu Iya, suami iya, saya iya. gajian, Iya, misalnya iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi bulan depan Oke, atau oke. 2 minggu lagi nih gajian, oke. atau dia cicil bayar goceng. Jadi kan ya tetap aja nggak kekumpul Iya, untuk iya, iya. balik modal lagi kayak gitu. Tunggu Kak, tapi di saat itu berarti tahun berapa? 2010? 2010 berarti ya, ya 2010. benar 2009 2010 ya 2009 akhir 2010 tuh jualan jalan ke rumah tuh udah jarang loh. Maksudnya orang udah kenal Kaskus, orang udah kenal. dulu kita belum kenal. Jadi kita tuh saat itu belum tahu ada dunia magic yang bernama online tuh nggak tahu. Gak tahu, oke. Nggak tahu. Jadi bener-bener masih sekolot itulah ya mungkin Oke. bahasanya. Jadi bener-bener kita pikir apa yang kita punya Iya, ya iya. tenaga ya Iya, udah iya, iya. we do it gitu. Makanya kita bener-bener jalan waktu itu sih. Maksudnya kayak untuk anak usia 19 tahun berarti dengan 20 tahun punya ambisi yang sangat besar sampai pergi terus kayak jualan door to door. Itu ambisi yang sangat gede banget karena Yep. karena nggak maksudnya
udah jarang orang yang door to door di 2010, kecuali kita ngomong mungkin 2001 kali ya. Iya. 2010 tuh udah jarang gitu. Berarti memang ambisi itu yang memang ngebawa Yang itulah. ngegerakan Itu yang memang harus jalan. Betul. Tapi kalau boleh nggak aku tanya kayak sebenarnya apa sih di balik ambisi itu? Maksudnya apakah memang kondisi yang membuat seperti itu atau emang gue punya ambisi segede ini dari dulu? Berdua gitu. Oke, jadi beda reason gitu. Kalau suamiku dia tuh anak dari, bisa dibilang dia bukan orang miskin, Oke. papanya mampu dan sebagainya. Tapi jadi dia anak kedua, cowok sendiri, dan dia dari dulu sih, kalau dari mertuaku cerita juga dari dia kecil dia tuh selalu kayak nggak mau nyusahin orang tua. Jadi kalau dikasih uang jajan juga dibalikin lagi, ditabung terus dibalikin lagi kayak gitu. Jadi dia kayak nggak mau bergantung ke orang tua dan ya pengen proof diri dia aja kalau dia bisa gitu. Karena suamiku juga basically tidak naik kelas. Terus cicinya itu dokter. Jadi ngerti lah ya maksudnya. Beda dikit ya berarti ya. Beda dikit ya berarti ya dari dokter. Kita sekelas karena dia nggak naik kelas. Oh iya beda 1 tahun. Oke. Jadinya tuh kayak ya gitu. Jadi dia mungkin dalam hati dia punya dorongan untuk kayak proof diri dia juga gitu. Karena ya itu cicinya dokter, dianya nggak naik kelas. Dan jadinya dulu tuh kalau acara keluarga, orang tua kita tuh sampai harus bohong. Kayak misalnya, ini si yang cowok anaknya kerja apa, misalnya kayak gitu. Terus si mama mertuaku tuh akan bilang, oh dia mah calon arsitek gitu-gitu. Padahal dia tuh tidak naik kelas dan tidak mau kuliah juga gitu. Karena dia mau langsung kerja, basically kayak gitu. Karena kalau kuliah kan spend more money orang tuanya gitu. Itu dorongannya suamiku. Kalau aku pribadi, sorry Kak, bentar. Berarti dorongan suami Kak Sarah bukan karena bukan karena ekonomi, tapi kepepet ini karena pembuktian lah. Gue mau ngasih unjuk, gue mungkin nggak naik, tapi gue bisa gitu. Kayaknya kalau dari sisi dia ya gitu sih, more kayak gitu. Karena dia nggak ada problem money. Jadi ada problem money karena dia merasa it's not his money, ya kan. Tapi kan problem itu bukan karena misalnya memang dari kecil susah apa nggak bisa sekolah. Enggak kan gitu. Itu aku. Boleh diceritain itu ada dramaku. Oke. Kalau aku pribadi emang gak ada pilihan karena nyokap single parent gitulah. Terus ya sempat married lagi sama bokap tiri. Tapi dari segi keuangan keluargaku tuh sangat kurang basically. Waktu itu sempat punya mobil, tapi akhirnya pun dijual pas aku masuk kuliah. Dan di pertengahan aku kuliah tuh nyokap udah gak mampu bayar. Jadi udah ada drama di FTV tau gak sih, yang nyokap manggil malam-malam. Kayak gitu tuh scene-nya kayak. Iya scene-nya. Terus mama sudah tidak mampu bayar uang kuliah kamu. Tau kan yang kayak gitu. Dan akhirnya kelanjutannya kuliahku tuh dibayarin sama saudara-saudara aku gitu. Tapi saudara ini bukan kakak, berarti saudara ya? Saudara luar gitu. Dan posisi itu sangat gak enak tentunya. Jadinya ya kalau dari aku gak punya pilihan lain. Di saat aku ketemu si Bing, suamiku itu, dan dia kasih tahu apa planning dia mau gini, kita jualan yuk gini-gini. Di saat itu aku yang tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan uang yang lain, aku langsung kayak deal, mau gitu, aku mau gitu. Dan waktu itu aku bucin sih sama dia, jadi kayak gitu, yang penting kita bersama nih gitu. Basically kayak gitulah. Cuma tapi ketemunya berarti kan kakak kuliah. Terus suami kakak nggak tidak kuliah, betul. Nah, tapi sudah pacaran dari SMA berarti atau enggak sih? Kita ketemu di wihara, basically karena orang tua dua-duanya dulu Buddha kan. Kita ketemu di wihara, nah itu dia jualan jaket di wihara. Udah jualan jaket di wihara. Betul. Dan dia nawarin aku kayak, lu mau gak jadi sekretaris gue bagi 2.000 atau berapa gitu per jaket. Tapi aku nyatetin orang yang mau beli jaket. Wow, mau gitu kan, duit mau. Ya udah, akhirnya aku kayak bekerja sama nih awalnya sama dia di wihara itu, dari jualan jaket awalnya. Udah tahu nih, udah ditarget nih, saya sebenarnya nggak butuh sekretaris, cuman pengen aja nih kayaknya nih gitu. Pura-pura aja tuh 2.000 ya kan. Lebih kemanfaatin awalnya. Ternyata kayaknya bisa nih, sudah sekretarisnya bisa deh bantu nih. Jadi kan. Berarti emang visioner ya dari wihara itu dari jauh ya. Kalau misalnya balik lagi tadi ke kasus 100 juta hutang, akhirnya itu sebelum atau sesudah tahu bulat? Sebelum ya? Setelah. Itu kayak udah penumpukan sih. Jadi nggak bisa dibilang kayak after atau itu, karena sebelumnya udah ada. Tapi abis itu ya semakin gagalnya usaha, semakin banyaknya hutang, basically kayak gitu sih. Titik poin kayak udah deh, gue udah nggak kuat nih gitu. Tapi kenapa masih mau sampai titik itu gitu, kayak gue harus coba lagi gitu ya. Karena kalau buat kita saat itu jadinya we don't have any other choice sih. Karena gak ada pilihan. Mungkin karena kita orang baik aja kali ya. Kita gak ada pikiran kayak yang kabur atau kita tipu orang lain lagi gitu. Tapi pikiran kita saat itu hanya sesimpel ya, how to solve this, how untuk bayar gitu. Jadi ya gak ada pilihan lain selain coba lagi gitu. Sampai kita bisa make it.
Sebenarnya kayak gitu sih. Titik terendah lu Kak di saat utang itu ada, masalah pasti ada, berantem pasti Betul. sering lah ya kayak Ih gitu. banget. Berantem, gak enak sama orang tua, pulang juga rasanya males, tapi gak ada kemana-mana, ditagih juga. Titik terendahnya tuh mungkin boleh di-share gak? Kayak apa sih waktu itu? Separah apa? Titik terendahnya sebenarnya kayak waktu jualan tahu bulat. Sebenarnya dari segi keuangan, waktu jualan tahu bulat tuh so much better dibanding Oke. aku jualan baju. Oke. Karena jualan baju sudah untungnya kecil, terus capek banget. Iya. Aku jalan kayak gitu capek banget feel-nya. Tapi waktu tahu bulat tuh mentally-nya yang capek. Karena kita harus dari jam 5 pagi, subuh-subuh udah harus ke stasiun ngambil tahu. Oke. Terus habis tahunya kan dikirim gitu dari Bandung. Terus dorong gerobak. Oke. Bawa tahunya naik motor dulu dari Tangerang ke Jakarta. Aku kan jualan di bawah jembatan Roxy. Tangerangnya Tangerang mana nih? Tangerangnya Simpruk Poris. Lumayan. Daerah Poris. So, Jadi Poris lumayan. dan dulu kan belum ada jembatan layang Pesing dan sebagainya. Jadi macet banget. Dari Poris tuh bisa 2-3 jam naik motor, bawa tahu, bawa kuali, bawa minyak, bawa cabe. Pokoknya kayak berdua. Itu jadi kita tuh udah kayak motor tapi bukan motor. Karena kok bawa barang banyak dia juga gitu. Dan nyampe masih harus dorong gerobak, panasin minyak di bawah jembatan Roxy yang mana panas. Terus ya gitu, dan itu terjadi kayak everyday, tiap hari. Belum lagi ada hari-hari yang kayak bad day di mana ada Satpol PP dateng. Terus kita harus lari dorong gerobaknya masuk gang supaya nggak dibawa sama Satpol PP. Jadi tired kayak mentally gitu. Nah, physically juga pasti. Physically juga. Cuma ya karena ada duitnya, feelnya kayak ya udahlah kita duit lagi besok gitu. Coba lagi gitu. Yang terburuk mungkin apa ya? Waktu itu ada momen hujan deras banget. Terus tiba-tiba kita kan udah tiap hari, tiap malam tuh ngitungin duit penghasilan. Yang mana 1.000-an, 2.000-an, goceng, receh. Tapi tetap seneng ya? Seneng, walaupun duitnya berminyak-minyak gimana gitu. Tahu gak ada yang namanya juga dagang di jalan. Kita kumpulin, dapat sekian, misalnya dapat berapa ratus ribu gitu. Dipisah lagi buat modal besok, buat beli minyak dan gitu-gitu. Terus kita lagi naik motor tuh beserta kuali kotor dan so on. Hujan deras dan kita lihat ada pelang jualan rumah. Rumah hanya 1,3 M bisa dicucil sekian kali. Senin harga naik ya? Iya. Senin harga naik. Kayak yang kayak gitu gitu. Dan kita tuh dengan uang yang kita kumpulin setengah ampun sampai suamiku tuh TBC BTW. Gara-gara tiap hari kita kehujanan dan kepanasan. Dia TBC. Itu tuh bener-bener duit yang kita kumpulin itu nggak bisa buat beli rumah itu. Sampai kapanpun gitu. Akhirnya pertanyaan kemudian kayak, ini gue harus jualan tahu berapa kebun nih. Benar. Kan? Itu feel-nya tuh langsung kayak gila ya, setelah semua ini, setelah TBC we are nothing juga. Ngerti kan? Bahkan untuk achieve satu dream home gitu, untuk bisa merit nggak bisa juga. Ngerti kan? Itu feel-nya tuh kayak gila ya, di dunia yang gede banget ini kita tuh kayak titik kecil gitu. Tapi itu tuh udah all we have. Ngerti kan? Rasa pain-nya udah gitu. Udah mati-matian lah kasarannya. Benar. Dan itu tuh kayak FTV yang suamiku tuh berhenti dari motor, kita lagi naik motor, terus dia berhenti, terus dia tendang motor di tengah hujan. Bener-bener tendang. Dan dia tuh teriak-teriak kayak, God, Tuhan, kalau lu memang ada, kasih tahu gue, lu mau gue ngapain, jalan yang mana, karena gue udah do my best nih, udah bukan my best gitu istilahnya. But we got nothing juga gitu. Kalau jalan yang ini salah dan gak sesuai juga sama yang lu mau, udahlah hancurin aja karena capek. Gitu. Kayaknya itu deh menurutku yang aku sampai kayak nangis, gak bisa berkata-kata juga karena ya sudah terlalu lelah gitu dengan kenyataan lah kayak gitu. Tapi kalau dalam kondisi itulah misalnya, mungkin pernah cerita sama suami Kasara gitu. Sebenarnya suami Kasara ini punya opsi loh untuk misalnya kayak Benar. gue nyerah, gue balik aja deh gue di rumah gitu. Itu ada opsi itu. Pernah gak sih terbesit kayak ada cerita ke sana atau mungkin enggak memang enggak sih. Enggak ya. Dia dari dulu bukan tipe yang manja. Bahkan waktu dia udah TBC pun dia kan bisa sebenarnya tinggal bilang keluarganya kayak Dede TBC, Dede mau di rumah sakit, tapi dia enggak juga gitu. Dia tetap pilih bela-belain kita jauh-jauh ke Mangga Besar buat beli obat yang murah. Di Mangga Besar tuh kan ada apotek pinggir jalan yang murah, dan dia nggak mau tebus obatnya di rumah sakit. Sampai titik kayak gitu. Aku sampai bilang kayak, "Ntar lu mati weh." Dia tetap kayak enggak gitu. Dan dia akan sebisanya dia gitu. Ya udah kayak gitu. So dari cerita tadi balik lagi ke kondisi mungkin terendah tadi gitu. Dimana banyak mungkin teman-teman sekarang kayak sama nih punya pertanyaan. Gila, gue udah capek-capek kayak gini, terus out of nowhere yang gue impikan tuh
ini gue udah 101% loh. Mungkin Yep. kalau Kak Sarah tadi mungkin udah gak 100%, itu udah 150 sampai 200% itu. Yep. Tapi 200% gue itu gak ada apa-apanya gitu sama rumah 1,5 miliar gitu. Benar. Apa yang salah? Apa mindset yang salah waktu itu? Mungkin buat teman-teman sekarang juga ada yang se-hard work itu. Kenapa sih Kak? Menurut Kak Sarah sendiri apa yang salah, atau mindsetnya yang salah? Ataukah mungkin memang kondisinya lo yang salah atau apa? Nah, sebenarnya lanjutan dari cerita tadi, menurutku kita menemukan jawabannya sih. Oke. Waktu kan kita juga wondering dong, mau sampai kapan kayak gini dan bla bla. Setelah suamiku teriak-teriak ala FTV itu, like literally God tuh beneran eksis karena seminggu kemudian usaha kita yang itu pun hancur. Jadi kan kita punya toko yang paling berpenghasilan paling gede kan yang di Roxy tadi itu kan. BTW tahu bulat kita tuh sempat sukses. Jadi kita sempat punya cabang lumayan banyak. Aku sempat buka di samping Untar, samping Trisakti, pokoknya depan kampus-kampus gitu. Cabang atau franchise? Ada yang franchise, ada yang tapi cabang. cuma 1 atau 2 gitu sih. Saya cabang. Oke. Nah, tapi semuanya itu disokong sama penghasilan yang di Roxy. Kayak Tapi gitu. berarti udah bisa gaji orang dong? Ada, Gaji aku punya mbak lah pegawai gitu. dulu. Iya, Oke, mas-mas gitu deh. Oke. Iya, ada. After kayak setahun tapi. Setahun berjuang berdua, baru bisa sampai pegawai. Nah, 1 minggu kemudian tiba-tiba cabang kita yang di Roxy itu digusur karena mau dibangun. Jadi nggak bisa dagang lagi, istilah kata kayak gitu. Akhirnya yang di Roxy hancur, ya udah karena semua yang lain disokong kan masih Roxy, ya hancur juga gitu. Akhirnya kita pulangkan semua mas-mas dan mbak-mbak pegawai kita dengan berat hati. Terus cuma tersisalah gerobak kayak gitu kan. Bener-bener hancur lagi. Terus kita sampai mikir bagian mana ya yang salah? Pertanyaan yang kamu tanyakan tadi gitu. Kayaknya yang salah adalah rasa hati kita kali ya. Mungkin di saat itu seharusnya kita bisa lebih bersyukur, kita bukan lebih bersyukur. Kita malah ask for more, kita malah tetap mengeluhkan itu semua gitu. Dan saat kita punya uang cukup banyak dari tahu bulat itu pun, kita berambisi lebih sampai nggak pernah ada titiknya mensyukuri, nggak pernah ada titiknya mau ngebangun diri kita juga. Hanya kayak robot aja. Dan menurutku mungkin di luar sana banyak orang yang 200% atau 300%, tapi feel-nya so tired and got nothing. Karena emang dari hati ya nggak ada rasa happiness gitu kali ya. Sampai akhirnya titik itu kita jualin semua gerobak sambil tetap bayar cicil utang yang kita bisa. Pokoknya duit kita tuh bener-bener nggak ada. Sisa kayak goceng gitu. Oh, pada hasil jual gerobak gitu kita bayar utang, terus kita kasih orang tua, kita sumbangin ke panti asuhan. Karena kita ngerasa akhirnya sampai titik itu pun kita nggak feel happy, nggak feel fulfill gitu loh. Dan waktu itu suamiku baca satu buku nih, bukunya itu yang mana pokoknya ngajarin lah kalau ketika kita memberi itu kita feel-nya bakal lebih besar, lebih kayak menerima gitu. Akhirnya nothing tulus juga secara udah nggak ada apa-apa juga. Yang tersisa pun ya itu kita kasihin aja udah semua, kita mulai lagi dari nol. Saat itu kita cuma mampu beli kayak 1 mie ayam bagi berdua. Tapi somehow entah kenapa mungkin karena cara kita mandang hal udah beda, hati kita udah beda, itu beda sih. Jadi feel-nya langsung fulfill malahan. Ya tetap takut, tetap worry, cuma manusiawi lah worry itu sebenarnya. Iya, maksudnya udah ternyata not that bad ya. Maksudnya semua perjuangan kita, hidup kita not that bad gitu. Dan saat kita justru kayak gitu ya, menurutku bakal banyak pintu yang dibukakan. Dari kita yang tadi udah berjuang sampai mati-matian sampai TBC itu, dan akhirnya kita giving up ke Tuhan. Bertobat bahasanya gitu, dan ya mulai dengan hati yang baru, grateful heart, terus surrender gitu-gitu, malah ya itu tiba-tiba dibukakanlah pintu-pintu baru tuh. Suamiku tahu yang namanya online, baru belajar internet marketing, terus aku juga bisa jadi reseller jualan casing. Dari situ baru panjang sampai 7 tahun kemudian jadi kita yang sekarang. Dari situ tuh 7 tahun loh. Tadi sebenarnya setuju kayak Kak Sarah bilang nih, kayak lu mungkin lu mentalnya lu pengen cepat satu. Terus lo selalu membenchmark orang lain. That's why personally aku tuh gak suka sih sama konten yang kayak 100 juta, 500 juta, cara dapat 500 juta, gue dapat ini. Kayak oke, itu ya pasti namanya orang bikin konten ya punya gaya masing-masing. Betul. Tapi ini bisa jadi apa ya? Mungkin ya tadi gitu. Mungkin di saat tahu bulat itu jalan, sebenarnya mungkin make money. Tapi ketika pengen juga ya kayak dia yang 1,5 miliar rumahnya gitu. Lo jadi lupa kalau sebenarnya apa yang lu punya ini sebenarnya mungkin jauh lebih baik dari orang lain, dan sebenarnya lu bisa hidup. Kayak tadi Kak Sarah bilang, 1 mie ayam ya ketika lo syukurin ada joy kali kita bilangnya, damai gitu di hati gitu, dibanding kayak lo punya duitnya tapi lo nggak
kayak robot gitu. Gue harus gini, gue harus gono, gue harus gini, gue harus It's gono true. gitu. Kayak terus lu kejar, kayak lu kejar apa nih? Dan bener tadi kata Kak Sarah, sampai kalau pas gue balikin nol, terus mau apa ya, kita cuma punya segini, gue balikin semua. Maksudnya, Yap. dan itu baru kita yang mau balikin. Kalau Tuhan yang ngambil, kita dibikin Iya, nol, benar. lebih sakit loh gitu. Betul Itu banget. kita siap ngasih gitu. Dan itu bisa terjadi. So lu ngejar apa gitu. That's true. Jadi balik lagi sih, kalau menurut aku kayak banyak orang yang purpose-nya udah salah dari awal gitu. Iya. Mungkin purpose lo bisnis tadi, mungkin teman-teman yang dengerin kayak kalau KPI lo salah, kayaknya nggak akan seneng ya sih gitu. Bener. Seberapapun suksesnya kayak Iya. sama aja sih. Tapi gini, nggak muluk-muluk, semua pasti mau duit ya. Nggak Yap. ada orang bisnis tuh cuman Iya, mau iya. kecuali udah kaya banget lo bisnis bagi duit, ada gitu. Tapi Bener. kalau semua tuh butuh duit gitu, tapi lo butuh purpose itu yang kadang-kadang suka misleading. Jadi lo melihat suatu hal itu salah gitu. Iya, betul. Dan itu efeknya tuh tadi sempat bilang kan kayak sering berantem. Ini Kayak, tiap hari itu dulu iya kayak berantem. jadi pada itu ada duit loh. Iya, Bingung betul. nggak punya duit malah berantem kan? Kayak Benar. ya karena lo tidak mensyukuri hal tersebut gitu. Iya, benar. Ya tapi dari 7 tahun itu Kak, apa sih proses yang 7 tahun yang mungkin itu nggak sebentar loh Kak, nggak sebentar, kayak apa sih sebenarnya yang bisa menjadikan sampai hari ini sebelum menjadi salon lah, let's say gitu, jualan itu. Mungkin kalau dari segi kayak apa yang harus dilakukan gitu ya, belajar terus kali ya. Belajar Karena terus ya. saat itu kan posisinya kita dari mulai awal-awal baru ngerti online. Jadi kita berdua belajar banget tentang online bisnis Oke. kayak gitu. Terus sama ya jangan takut mencoba karena kan basically buat kita hal baru banget tuh terjun ke dunia online. Tapi ya udah do it, lakukan gitu. Ikutin terus perkembangan zamannya dan Oke. saat itu aku yang nggak punya basic ngerti cat rambut apapun sama sekali. Pas akhirnya kita mulai jualan cat rambut dan ada marketnya, aku ditawarin lah maksudnya kayak belajar di Singapura tentang produk kayak gitu, tentang cat rambut. Ya jangan malas belajar walaupun itu hal baru dan di luar kemampuan aku. Maksudnya aku kuliah di kafe, nggak ada hubungannya nih gitu. Dan menurutku banyak banget anak sekarang kan yang kayak gue kuliah bisnis, gue nggak mau di luar bisnis. Maybe yang kayak gitu, maksudnya kayak lo harus keluar dari boundaries kotaknya kalian gitu. Karena ya banyak kesempatan lain pasti di luar sana. Mungkin selama 7 tahun itu, 7 tahun yang aku laluin, itu sih yang aku kayak bisa sharing ya. Karena aku keluar dari kotak aku, terus aku mau terus belajar di luar zona nyaman aku juga. Yang tadi udah kamu bilang, aku tuh gak bisa bahasa Inggris, suamiku juga. Tapi kita beneran nekat, berani keluar dengan body language yang seadanya, terus pakai Google Translate. Ya bisa dilakuin gitu ketika kita memang mau usaha kayak gitu sih. Sampai akhirnya ya terus-terusan belajar, terus-terusan kitanya juga makin berkembang, mengembangkan diri juga kayak gitu. Ya udah yang membawa kita sampai bisa dipercaya sama si bule-bule itu gitu dengan bahasa kita yang seadanya. Dan ya apa ya, akhirnya kita bisa nunjukin hasil dalam akhir tahun, kita bisa sesuai target market yang mereka mau gitu. Walaupun awalnya diremehkan kayak gitu. Dan ya udah ketika ada hasil membuktikan, ya mereka juga nggak akan bisa gimana-gimana lagi kan kayak gitu. Itu proses yang dilewatin, pelajaran nih, jangan takut dan memang harus belajar. Dan bahkan sekarang belajar banyak yang gratis juga kan. Iya benar banget. Nggak perlu bayar, nggak perlu harus ikut kursus gitu. Tapi sebenarnya semua bisa dipelajarin. Kak Sarah tadi sempat ngomong akhirnya Bing.Salon ini menjadi satu spesialisasi dalam coloring rambut. Betul. Tapi menggunakan spesial yang vegan hair coloring ini. Apa sih itu Kak, boleh cerita dikit? Jadi vegan coloring tuh non amonia, non paraben gitu. Basically aku pribadi punya alergi amonia. Jadi awalnya aku centil lah, udah agak punya uang tuh sekitar 7 tahun yang lalu, pengen banget cat rambut. Akhirnya aku cobalah produk banyak macam-macam yang beredar aja di pasaran. Tapi tiap aku pakai, aku tuh gatel-gatel, bengkak, merah gitu. Apa badan semua? Apa leher-leher, sini-sini. Pokoknya yang deket-deket area rambut. Terus dari situ aku baru tahu, oh aku alergi nih gitu. Dan ternyata ya yang aku alergi tuh alergi amonia. Terus akhirnya aku nyobalah tuh si Manic Panic pertamanya, yang mana dia itu emang nge-state vegan gitu. Terus habis itu no amonia, no sulfate, no paraben bahkan kayak gitu. Nah cara ngetesnya kan ya aku harus pakai. Kalau aku bisa ya berarti dia benar gitu. Dan ternyata pas aku pakai bisa, aku nggak kenapa-napa gitu. Dari situ sih awalnya, jadi sampai sekarang aku punya beberapa produk lagi yang vegan juga gitu. Jadi memang apa kita bilang, lebih value-nya lebih sehat kah buat rambut, apa memang ini buat teman-teman yang alergi doang gitu? Lebih aman kali ya mungkin, karena buat orang alergi aja bisa, berarti kan buat orang lainnya lebih juga pasti ya? lebih aman kayak gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang penggunaan
TikTok marketing lah, konten marketing. Direncanakan atau awalnya cuma iseng atau gimana sih? Awalnya iseng sih. Iseng. Bahkan aku nggak mau bikin TikTok. Jadi pas banget TikTok muncul lagi, bukan yang zaman Iya. bukan yang baru, yang muncul lagi. Itu kan semua orang udah mulai terjun ke TikTok. Nah, si suamiku tuh dia tuh selalu update banget. Kalau ada hal baru apa dia selalu update dan dia bilang tuh ke aku sama ke pegawai-pegawai di store. Maksudnya kayak lu pada gak ada yang mau main TikTok? Bikin TikTok gitu. Maksudnya lagi rame loh gini-gini. Terus dia maksain kita setiap orang harus ngepost satu konten per hari. Di akun itu. Di akun. Kita dibikinin akun masing-masing. Terus kayak post apa aja gitu, apa aja. Dianya sendiri juga main gitu. Terus dia biar kita semangat, dia kayak kita lomba deh gede-gedean view gitu. Kayak ya udah tiap hari bikin. Makanya kalau kamu lihat TikTok aku awal-awal gak jelas videonya karena emang cuma ya udah deh gue bikin kayak gitu biar pegawai kita juga, soalnya pegawaiku banyak yang masih anak kuliah gitu, biar mereka tuh semangat juga ngikutin zaman lah, bagus buat mereka kan. Akhirnya ya udah aku juga bikin, suamiku juga bikin, tiap hari kita bikin konten tak jelas. Sampai akhirnya aku bikin video yang itu pertama banget yang ceritain perjuangan aku sama suamiku gitu. Waktu itu 2 tahun lalu, berarti aku bilangnya perjuangan 10 tahun yang disingkat jadi 1 menit. Iya kan? Kayak, itulah titiknya ya. Iya, dan somehow entah kenapa bener-bener baru post malam subuhnya gitu. Kayak berarti sekitar mungkin 4 jam kemudian view-nya udah 500K. Itu belum pernah terjadi karena kan biasanya cupu banget view-nya 8 gitu. Juara lah berarti view-nya ya dibanding yang lain ya. Langsung jadi pemenang. Dan itu tuh kayak dalam sehari followernya dari 3 langsung jadi kayak goceng. Terus 8.000, 10.000 gitu. Dan itu cepet banget. Dan semenjak itu udah setiap bikin video pasti rame. View-nya gede. Ngaruh gak sih sebenarnya ke customer atau penjualan atau sales? Oh, ngaruh banget sih. Ngaruh ya? Yang aku bisa bilang ngaruh banget karena sekarang ini salonku aku gak punya media lain loh untuk promo selain TikTok. Ya sekarang ada Instagram, tapi Instagramnya hanya untuk ngepost hasil. Jadi kita gak pernah ads atau anything. Jadi basically bener-bener dari TikTok aja gitu. Dan orang tuh nyari, nelpon memang aku tahu dari TikTok gitu. Iya benar. Gokil ya tapi emang TikTok ya. Soalnya kemarin tuh kita sempat ngobrol juga sama Kak Kristi Basil. Yang bikinin baju weddingku. Oh iya? Iya. Bener. Terus aku tuh sampai bilang gini loh. Dia cerita, orang tuh bayar aku tuh bukan karena bajunya. Tapi orang pengen diliput di TikTok konten aku. Itu bener. Terus bener. Aku tuh kayak ini serius gitu, maksudnya gila orang tuh ini kan baju dress ya gitu, orang kan berarti kan fungsinya dong gitu ya. Ini enggak, karena gue pengen cerita nikah gue nih bisa disebarin ke orang banyak gitu. Gila itu sampai segitunya sih. Gitu. Tapi dan udah rame juga kan Kak Kristi. Iya. Terus kayak oh berarti TikTok memang sepowerful itu ya gitu. Tapi pastinya gini Kak, setiap orang orang datang pasti kan ada dong, selain dia datang karena viral TikTok, pasti dia mau balik lagi kenapa gitu. Apa aja sih yang dipastikan kayak supaya dia puas lah kasarannya gitu. Apa yang selalu diterapkan ke anak-anak di salon atau yang kakak selalu lakukan apa? Kalau di salonku sendiri bener-bener aku nggak malu untuk sampai orang bilang ini tuh salonnya kayak home salon ya, maksudnya levelnya bukan yang professional salon gitu. Aku feelnya kayak it's okay, nggak apa-apa karena emang aku menjadikan salon ini more like home, dimana salonku juga nggak gede, bangkunya cuma ada 4 dan dari tamu ke aku more like friend. Makanya kenapa kalau kamu lihat TikTok aku tuh nggak truly menceritakan tentang rambutnya atau hasilnya atau apa, tapi more ke cerita per orangnya gitu. Kayak di TikTokku banyak tuh jadinya ada yang cerita dia habis diselingkuhin, di ghosting, terus jadi dia broken heart, dia mau be a new woman kayak gitu. Terus ada juga yang kayak suaminya meninggal beberapa bulan lalu, jadi dan hari itu adalah hari anniversary-nya dia sama suaminya. Jadi dia kayak pas booking slot salon dia bilang, aku maunya tanggal ini, kalau nggak dapet tanggal ini aku nggak mau. Karena dia mau jadi ya itu the new me, yang mana aku mau jadi aku yang lebih baik lagi setelah suaminya meninggal kayak gitu. Dan apa ya, jadinya yang aku terapin di salonku tuh lebih ke itu heart to heart ya feeling. Jadi kalau orang udah datang salonku dia akan jadi temenku karena aku akan tanya, kamu ngecat kenapa? Terus kamu kuliah kah? Kamu kerja kah? Ada apa gak yang kamu mau ceritain kayak gitu. Dan beberapa juga yang kayak Kristi cerita, jadi ada yang beberapa datang untuk promoin barang yang dia jual. Misalnya kayak kemarin ada yang ngasih aku tumbler Starbucks yang limited gitu. Ternyata dia emang jualan tumbler Starbucks dan dia kayak, boleh gak ya kak aku kasih kakak, tapi kakak
promoin gitu. Jadi juga banyak yang kayak gitu. Oke. Lebih kayak apa ya? Sekarang orang ke salonku jadi sulit ke salon lain karena dia akan ngerasa tidak bersama temannya gitu. Sedangkan di salonku dia akan merasa ih gila ya, orang-orang di sini care banget. Dia pulang bukan cuma rambutnya bagus tapi dia feel refresh karena dia udah cerita banyak hal. Terus kadang ada juga kok yang kayak cowokku tuh selingkuh, menurut kakakku putus atau enggak, kayak gitu. Dan karena isinya cewek semua kan, jadi kayak bener. bahkan antara satu customer dan customer lain bisa sampai temenan. Aku punya customer yang sekarang mereka kerja bareng, jadi saling tawar-tawaran proyek gitu. Karena yang satu kerja di PLN, yang satu di pemerintahan gitu. Dan akhirnya mereka kerja bareng. Kayak gitu. Ada yang sampai akhirnya nongkrong di luar salon kita karena mereka jadi kayak truly friends gitu. Karena senasib. Jadi beneran kayak tempat buat ngumpul sama temen gitu. Tapi juga aku nggak pernah ngelupain, maksudnya untuk dari segi profesionalitas lah ya. Aku akan usahain banget supaya rambut customer tuh nggak rusak gitu pulang dari salonku. Dan sebisa mungkin aku akan achieve dream hairnya dia. So far yang orang-orang omongin kan kayak kalau ke salon ini tuh ke magic shop karena lu mau warna apapun pasti jadi. Dan itu sih yang aku selalu bilang juga ke pegawaiku, kayak worknya tuh pakai hati gitu. Jadi ke customer kayak teman, terus juga kasih tahu mereka kondisi rambutnya kayak gimana, jangan bohong. Karena aku nggak mau salonku jadi cuma tempat yang ngumbar fake hope gitulah maksudnya. Quality satu gitu tapi relation itu mungkin yang bikin orang mau balik lagi kali ya. Iya, Maksudnya orang datang oke warnanya sesuai, tapi kalau di dalam jutek misalnya mbaknya sudah kayak nggak nyaman ya, dia nggak akan balik juga anyway gitu. Karena ini person ke person kan hubungannya gitu. Nah, kalau ini beberapa pertanyaan terakhir sih paling nih. Dari sekian banyak mungkin customer lah. Tadi udah diceritain beberapa. Boleh nggak sih aku tahu kayak sebenarnya tuh orang yang mau cat rambut tuh behaviornya seperti apa? Sama mungkin ada nggak cerita yang tadi yang lebih memorable dari tadi, mungkin yang misalnya suaminya meninggal atau mungkin itu habis putus gitu. Kenapa sih Kak sebenarnya dari behaviornya? Kalau menurut aku so far mostly gitu lah ya. Kebanyakan mau menjadi the new me. Itu yang kayak paling banyak. Karena banyak banget yang datang, aku tuh baru pertama loh Kak mau cat. Dan biasanya aku langsung tanya, kenapa sampai lu yang sudah 20 tahunan ini tidak pernah cat, akhirnya mau milih cat kayak gitu. Nah itu banyak tuh cerita, ada yang aku punya job baru, terus aku baru putus, di ghosting, diselingkuhin, suami meninggal, dan kayak gitu. Dan menurut aku apa ya, ketika orang mau ngecat rambut, dia akan lihat totally diri dia yang baru, dan berubahnya bisa ekstrim kan, dari hitam jadi pink full hair gitu, atau neon gitu. Jadinya butuh keberanian besar juga gitu menurutku. Jadinya orang-orang yang datang ke salonku buat cat rambut biasanya itu orang-orang yang take the chance gitu, tau gak sih? Kayak berani ngelangkah ke hal yang baru, challenge gitu. Dan kalau aku pribadi yang paling kayak berkesan, waktu itu ada customerku jauh-jauh dari Jeddah, Arab Saudi. Itu literally dari Jeddah, Arab Saudi. Orangnya tapi orang apa? Dia orang Indo, cuma dia udah 6 tahun di Jeddah. Dan dia tuh balik Indo karena mau lamaran gitu deh. Jadinya aku berbeban berat banget ngerjain rambut dia, ngerti kan? Kalau salah mati deh gue. Iya, dia untuk lamaran, terus dia dari Jeddah jauh banget gitu. Itu aku 8 jam kali ya ngerjain rambut dia. 8 jam. Iya, jadi itu lumayan berkesan karena sampai jam 11:30 malam. Gile. Ngerjain rambut dia. Itu dia ada jeda, mau izin sholat, jeda gitu, jadi sampai lama. Itu kayak itu customer pertama yang rambutnya sepantat, minta warnanya susah. Dan spend 7 jam gitu. Tapi ya menurut aku kayak memorable gitu. Karena ya pembelaan dia juga kali ya, udah jauh-jauh dari Jeddah, Arab Saudi gitu. Aku di barber kalau motongnya sejam aja, aduh. Barbershop bagus kan gitu kan, potongnya dikit-dikit gitu, kayak ayo gituin aja gitu. Aduh, anduk panas, anduk dingin, aduh kelamaan dah kayak gini. 8 jam gak? Bener. 8 jam. Tapi aku susah sih kalau harus choose satu, karena buat aku pribadi sebenarnya semua cerita customer tuh berharga banget. Ada kena gitu ya. Bener, aku beneran bisa. Yang waktu customerku yang suaminya meninggal itu pas dia cerita dia nangis. Aku nangis, semua hairstylistku juga nangis. Terus kita kayak nangis bareng. Dia karena memang ngerasain apa yang dia rasain. Karena cuma 4 kan customer, saya kecil gitu. Jadi mungkin ngerasa homie-nya dapet kali ya. Dan ya jadinya semua cerita berharga sih. Dan so far customerku tuh pada baik-baik. Kayak yang datang bawain makanan. Bawain makanannya udah kayak mau kondangan, satu meja. Yang satu bawain makanan, satu bawain minuman, satu ngasih barang kayak gitu. Kayak potluck tuh lagi rame. Iya bener-bener kayak gitu sih. Jadi ya semua cerita customerku berharga banget sih.
Aku nangkapnya sih berarti gini sih Kak, kayak oke, medianya adalah cat rambut gitu. Bener. Cat sama rambut lo gua cat gitu. Tapi sebenarnya output yang diharapkan bukan rambut dia menjadi warna merah gitu. Oke, itu output, tapi sebenarnya gue mau jadi orang yang baru nih gitu. Iya benar. Jadi kayak stepping stone gue dari gue rambutnya gini terus gue jadi orang yang baru kan terjadi perubahannya. Memang mungkin pasti udah dipikirin, tapi titik perubahannya kan di salon nih. Ngobrol, oke, pas gue melangkah keluar dari salon, here's the new me gitu. Iya betul. Jadi memang proses di dalam salon itu yang memang langsung yang memang buat mereka oke nih saatnya gue udah meninggalkan yang lama gitu. Benar. Itu kali ya. Oke. Kak, ini Betul pertanyaan banget. terakhir nih, tambahan satu lagi. Apa sih nextnya buat salon yang dijalanin sekarang, Dots Bing ini? Nextnya aku sebenarnya pengen banget buka cabang. Oke. Karena banyak banget loh customerku dari luar Luar kota. Bela-belain gitu, bener-bener. Ke Green Lake ya? Iya, ada yang dari Merauke, bayangin aja. Jauh banget. Bener-bener ujung Indonesia gitu. Yang mana dia bilang 8 jam dia naik pesawat gitu. Jadi aku berharap sebenarnya pengen buka cabang di kota-kota lain. Tapi so far keinginan itu belum bisa kayak terwujud dengan mudahnya. Karena balik lagi aku gak mau salonku juga berubah fungsi gitu, berubah konsep. Aku nggak mau akhirnya aku buka cabang banyak, ada puluhan, tapi menjadi salon yang bukan home gitu, yang mana customernya datang terus diem, rambutnya jadi dan bodo amat gitu. Aku tetap pengen semua orang dapat perlakuan yang sama gitu, dapat specialty yang sama, dan itu nggak mudah karena balik lagi berarti kan di setiap tempat harus ada aku atau someone yang seperti aku untuk yang benar-benar pakai hati untuk nanyain kondisi setiap orang dan kayak gitu. Jadinya pengennya ke depan sebenarnya bisa buka salonku lagi di kota lain tapi ya same konsep masih gitu sebenarnya. Masih dalam proses lah ya bagaimana caranya ya. Kalau memperbesar yang sekarang pindah S1R tuh, S1R Green Lake kita gusur aja tuh yang di seberang. Jadi gedein gitu ya. Mau juga sih karena kan balik lagi makin terkenalnya salonku makin baik juga sebenarnya yang ngelamar kerja. Dan broken heart sebenarnya setiap harus bilang maaf aku belum menerima pegawai baru kayak gitu. Jadi ya pengen juga, cuma ya jadinya harus ngegusur ruko kanan kiri terus dibangun gitu. Sekarang yang paling possible, maksudnya yang paling mungkin, aku udah punya satu tempat baru sebenarnya di Alam Sutra. Oh iya, oke. Ya aku udah beli itu Soho dan emang tahun ini bakal kita bangun gitu. Jadi ya mohon doanya guys. Semoga yang itu bisa jalan gitu. Oke. Sip Kak, thank you banget nih udah mau sharing sama kita inspiring story dari cerita dari dulunya sampai sekarang. Bahkan ya sekarang pun banyak nilai, gak cuman dulu, yang sekarang pun banyak nilai yang bisa diambil sama teman-teman buat jalanin bisnisnya. Sukses terus buat Bing Dots semuanya salon. Thank you. Planningnya semua. Amin. Semoga kedepannya yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Thank you guys. Thank you teman-teman. Kalau mau punya pertanyaan, kalau mau punya pertanyaan, misalnya mau nanya-nanya nih, boleh nggak sih langsung nanya? Boleh Kemana banget. Sih nanyanya? Ke IG aku aja kali ya. Oke, boleh. Kalau mau tanya tentang rambut, bagusnya langsung ke IG-nya Bing Dot Salon. Namanya Bing Dot Salon. Kalau mau nanya more kayak mungkin butuh saran kehidupan atau anything, bisa ke IG aku @bing. Oke, dibalik aja berarti ya. Yoi betul. Oke. Lumayan kreatif ya kakak ya? Justru enggak. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.